Starbucks adalah perusahaan asal Amerika Serikat dan menjadi jaringan kedai kopi premium terbesar di dunia dengan lebih dari 30.000 gerai di 79 negara. Starbucks masuk ke Indonesia pada tahun 2002 dan membuka gerai pertama di pasar Indonesia. Hingga akhir 2020, Starbucks Indonesia telah berkembang menjadi 460 gerai di 35 kota besar. The Coffee Bean and Tea Leaf atau disingkat dengan TCBTL adalah perusahaan asal Amerika Serikat dan tumbuh menjadi jaringan kedai kopi teh global dengan 1.200 gerai di 25 negara. TCBTL merupakan kafe waralaba asing pertama di Indonesia. Dibuka pertama kali di Jakarta tahun 2001. Hingga saat ini, gerai TCBTL telah berkembang menjadi 109 gerai di 6 kota besar Indonesia. Starbucks menerapkan strategi investasi yang berbeda-beda untuk masuk ke pasar internasional. Strategi dijalankan melalui kombinasi terbaik dari beberapa pilihan entry mode di setiap wilayah negara yang disesuaikan dengan karakteristik pasar negara tujuannya. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini, Starbucks menerapkan strategi entry mode joint venture di kawasan Eropa, lisensi di kawasan Asia, serta foreign direct investment di Australia dan UK. Starbucks menggunakan lisensi sebagai strategi entry mode di negara berkembang seperti Indonesia karena mekanisme yang lebih rendah dan di waktu yang tepat ketika brand mereka sudah mendunia dan berjalan dengan baik secara lintas budaya. Kelebihan dari lisensi adalah biaya ekspansi yang lebih rendah dan juga Starbucks tidak harus menanggung resiko hambatan masuk yang tinggi di pasar baru yang belum mereka pahami dengan baik. Namun, kekurangannya adalah Starbucks tidak memiliki kendali penuh atas operasi bisnisnya di negara tujuan dan sulit mengontrol tingkat kualitas produk dan layanan yang menjadi nilai inti bisnis Starbucks. Untuk itu, Starbucks sangat berhati-hati dalam memilih mitra internasionalnya. Mereka hanya memilih pemain retail lokal yang sudah mapan dan yang terutama memiliki pandangan yang sama terhadap nilai-nilai inti bisnis Starbucks. Pilihan Starbucks jatuh kepada PT Mitra Adi Perkasa yang mendapatkan lisensi untuk mengoperasikan gerai Starbucks di Indonesia. Berbeda dengan Starbucks, TCBTL menerapkan strategi investasi yang sama di pasar internasional, yaitu franchising. Pemilihan entry mode ini sejalan dengan strategi pemasaran global TCBTL, yaitu standarisasi. Standarisasi ditegakkan oleh TCBTL untuk memastikan standar kualitas produk dan layanan yang sama dan konsisten di semua pasar negara tujuannya. TCBTL memilih konsep master franchise sebagai bentuk waralabanya karena konsep ini merupakan cara paling mudah dan berbiaya rendah untuk masuk ke pasar yang jauh dan berbeda budaya seperti di Asia. Kelebihan lainnya, master franchise merupakan metode off the pack yang efisien, cepat, dan mudah diimplementasikan tanpa harus menanggung risiko hambatan masuk yang berkaitan dengan perbedaan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya antar negara. PT Transcafe ditunjuk menjadi master franchise TCBTL di Indonesia dengan pertimbangan terhadap kemampuan dana dan infrastrukturnya, serta pengalaman dalam menjalankan bisnis yang sukses di pasar lokal. TCBTL tidak mengizinkan mitra master franchise-nya untuk melakukan subwaralaba outlet kepada pihak lain. Hal ini sejalan dengan strategi TCBTL, yaitu strategi rantai pasokan yang terintegrasi dan terpusat di satu lokasi. Namun dampak negatif kebijakan ini adalah menghambat dan membatasi agresivitas ekspansi TCBTL di pasar global. Kekuatan brand positioning Starbucks tercipta melalui nilai utama Starbucks Experience yang menawarkan pengalaman luar biasa lebih dari sekedar minum kopi. Solusi layanan Starbucks Experience merupakan hasil inovasi dan kombinasi sempurna dari seluruh elemen bauran pemasaran, mulai dari produk kopi dengan standar kualitas terbaik di kelasnya, layanan yang ramah dan bersahabat dari staf dan barista, serta lokasi strategis dan suasana kafe yang nyaman dan bersahabat. Samping itu, Starbucks juga melakukan inovasi strategi komunikasi pemasaran sebagai bagian dari elemen luaran pemasarannya. Starbucks menjalankan strategi yang unik dan tidak biasa di mana Starbucks hampir tidak pernah mengiklankan produknya melalui media TV, radio, dan iklan cetak. Daripada menginvestasikan budget anggaran besar untuk biaya iklan, Starbucks lebih suka menginvestasikan uang di platform searching mereka My Starbucks Idea.
Strategi crowdsourcing Starbucks berjalan dengan melibatkan konsumen dari beragam negara dan lintas budaya untuk secara aktif saling berbagi ide tentang inovasi produk serta berbagi pengalaman mengenai kualitas layanan di kafe Starbucks yang tersebar di seluruh dunia. Strategi crowdsourcing ini semakin berjalan maksimal dengan dukungan dari platform sosial media Starbucks, mulai dari Twitter, Facebook, Pinterest, hingga YouTube. Strategi ini secara efektif menciptakan ikatan emosional yang kuat antara Starbucks dengan pelanggannya. Terbentuk di situ, ikatan emosional ini terbentuk semakin kuat melalui program Starbucks Loyalty Card sebagai penghargaan Starbucks kepada pelanggan setianya. Hasilnya, tanpa diminta, komunitas pelanggan setia Starbucks dengan kesadaran yang luar biasa aktif menjadi duta merek global Starbucks di seluruh dunia. Di sisi lain, ekspansi dan dominasi Starbucks di pasar global menciptakan dampak negatif berupa gerakan anti-konsumerisme dan sentimen di pasar lokal, di mana Starbucks dianggap sebagai kekuasaan Amerika global yang mengorbankan pertumbuhan kedai kopi lokal. Selain itu, harga produk yang mahal dan eksklusif juga menjadi hambatan bagi Starbucks untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas di konsumen kelas menengah ke bawah. Prinsip dasar TCBTL adalah komitmen terhadap kualitas. Setiap tahun TCBTL mencari hasil panen terbaik dari Sumatera hingga Costa Rica. Dan setiap produk kopi dan teh yang dihasilkan telah melalui proses seleksi yang panjang. Hal ini untuk menjamin bahwa seluruh produk yang disajikan memenuhi standar mutu dan kualitas yang sudah ditetapkan secara global. Keunggulan lain dari strategi bauran pemasaran TCBTL adalah variasi produk yang lebih beragam dari pesaingnya. Di samping menu-menu kopi dan teh, TCBTL memiliki diferensiasi produk dengan menyajikan paket lengkap makanan breakfast dan lunch untuk menyasar segmen pasar yang lebih luas. Kualitas layanan yang sesuai dengan standar nilai-nilai utama bisnis TCBTL, lokasi gerai yang strategis dengan suasana kedai yang nyaman dan seragam logo, serta strategi kampanye Brew Your Best Year-nya yang inovatif menjadikan TCBTL sebagai kedai favorit para pelanggannya. Namun, ketidaksesuaian antara target pasar dengan harga produknya menjadi faktor pelemahan strategi bauran pemasaran TCBTL. Harga yang cukup mahal membuat TCBTL memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan kaum muda dengan daya beli yang rendah sebagai target pasar mereka. Akibatnya, pangsa pasar dan keuntungan TCBTL menjadi terbatas. Kunci sukses strategi investasi global Starbucks terletak pada kemampuan mereka menemukan keseimbangan dalam mengadopsi global strategi, yaitu memberi ruang bagi pengaruh pasar lokal membentuk produk mereka, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai bisnis inti mereka secara global. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan loyalitas dan hubungan strategis jangka panjang dengan konsumen Starbucks di setiap wilayah geografisnya. Sementara itu, kunci sukses strategi pemasaran global Starbucks terletak di komitmen kuat manajemen Starbucks dalam menghargai karyawannya. Mereka tak segan-segan menginvestasikan anggaran yang besar untuk kompensasi manfaat dan fasilitas pelatihan yang terbaik bagi staf dan baristanya yang sebagai ujung tombak pelayanan Starbucks. Hal ini pada akhirnya menciptakan komitmen dan antusiasme yang tinggi dari seluruh staf dan barista Starbucks dalam menghadirkan solusi layanan Starbucks Experience sebagai nilai utama brand global Starbucks. Kunci sukses strategi investasi global TCBTL melalui konsep waralaba master franchise-nya terletak pada kemampuan mereka dalam mempertahankan mutu dan kualitas produknya yang seragam dan konsisten di seluruh dunia dengan cara yang paling efisien. Sementara itu, kunci sukses TCBTL dalam strategi pemasaran globalnya adalah buah dari keberhasilannya dalam mempertahankan beberapa tradisi sebagai rahasia kesuksesan mereka. Salah satunya adalah memiliki anggota tim yang memberikan setiap pelanggan total quality experience yang terinspirasi dari nilai-nilai inti perusahaan, yaitu fraud, friendly, respect, ownership, teamwork, dan kejujuran. Tiba saatnya di akhir analisis kita, Starbucks memilih strategi entry mode yang berbeda-beda untuk masuk ke pasar global yang disesuaikan dengan global strateginya, yaitu menyesuaikan dengan karakteristik pasar negara tujuan, namun
dengan tetap mempertahankan nilai-nilai inti bisnis mereka. Sementara TCBTL menerapkan strategi entry mode yang seragam masuk ke pasar internasional yang sejalan dengan strategi standarisasi pemasaran globalnya untuk mendapatkan keunggulan standar kualitas produk dan layanan yang seragam dan konsisten di seluruh pasar negara tujuannya. Sarbaf dan TCBTL sama-sama mementingkan standar kualitas produk dan layanan yang tinggi serta pemilihan lokasi gerai yang strategis sebagai bagian dari strategi buara pemasaran globalnya. Sebagai konsekuensinya, mereka menetapkan harga yang tinggi untuk produk dan layanannya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.